Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi bersama gua channel Aziz ET ya kan. Channelnya konten kreator kampungan atau motovlogger kampungan gitu kan. Ya pada video kali ini gue pengen ngebahas kekurangan dan kelebihan dari Intercom V6 Pro ini yang bukan tipe EJAS ya. Kan V6 Pro ini ada yang tipe EJAS dan ada tipe yang 6 Rider gitu lah tulisannya kan. Kalau Intercom V6 ada yang tipe EJAS dan ada yang tipe bukan EJAS. Seperti apa sih yang bukan tipe EJAS? Nah, yang seperti ini nih yang kata kan video sebelumnya itu gua bikin video cara mengkonekkan Intercom V6 Pro ini ke HP Android. Sebenarnya sih nggak Android juga sih HP-nya yang bisa dikonekkan, seperti HP misalnya iPhone itu kan bukan Android, iOS itu bisa-bisa aja. Cuma gua nggak punya HP iPhone ya. Nah, jadi itu gue pengen nge-review kekurangan dan kelebihan dari Intercom V6 Pro yang bukan tipe IJAS ya, yang tipe biasa mungkin ya. Yang sebelum dari IJAS kan itu masih keluaran terbaru daripada yang biasa. Yang seperti ini yang bungkusnya ya. Nah, yang gue pengen ngebahas kekurangan dan kelebihan dari Intercom ini. Nah, seperti ini. Jadi itu kelebihan dan kekurangannya apa aja sih ya. Nah, di sini gue pengen ngebahas kelebihannya dulu saja ya. Mungkin nah, kelebihannya tuh apa ya? Di sini dari Intercom V6 yang ini, yang bukan tipe EJAS nih ya. Nah, di sini tuh kelebihannya yaitu suaranya ngebas ya. Mungkin yang EJAS juga ngebas ya, sama-sama ngebas. Kelebihannya itu ngebas. Terus habis itu baterainya ini tahan kalau nonstop ya, dipakai nonstop ini 14 jam mungkin ya, 14 jam baru habis nonstop. Kalau dipakai terus menerus ya, misalnya dinyalakan terus, misalnya lagi touring atau pulang kampung atau riding lah, selama 14 jam ini nyala terus dan connect ke sesama intercom lainnya, mungkin 14 jam nonstop baru habis. Nah, kalau bukan ini nggak nonstop ya, makanya ya ini termasuk kelebihan juga ya. Gue pernah tuh sampai berminggu-minggu nggak dicas ya, tapi masih awet baterainya, masih bisa ya mendengarkan musik atau mengkonekkan ke sesama intercom lainnya. Jadi tuh kelebihannya itu juga termasuk, meskipun yang nggak nonstop makanya, tapi berminggu-minggu gue pernah nggak cas ya. Itulah dapat beberapa minggu baterainya tahan itu sampai awet banget lah ya. Habis itu di sini tuh kalau punya gue ya, speakernya tuh awet. Speakernya tuh gue udah taruh di dalam helm ini. Ini helm ya Mahmud, gue taruh di sini. Speakernya itu awet ya, suara bener-bener ngebas kenceng, apalagi kalau nyetel musik itu sampai budek. Kalau misalnya nyetel musiknya full volume ya, itu sampai budek, ngebas lah pokoknya enak. Terus mikrofonnya kan itu, speakernya sama mikrofon udah nyambung begitulah, nyambung sama speaker dan mikrofon. Suaranya nggak gersak-gersak karena apa ya, mungkin masih ada busanya ya. Kalau gue mikrofonnya masih ada busanya, jadi ya suaranya jernih lah, suara jernih banget kalau kalian koneksi sama intercom lainnya. Setelah itu di sini ya gue lihat ini di dalamnya tuh ada kayak cadangan speaker gitulah, cadangan speaker jika kalian speaker kenapa-napa. Seperti ini nih, ini kelebihannya ya, isi-isi dari intercomnya. Sebenarnya sih udah ada yang kepake juga nih buat bukan cadangan speaker sih ya, cuma buat penjar nih. Kalau misalnya ditaruh sini, ini kan tempelannya nih, ini tempelan stikernya dibuka terus ditempelin ke speakernya, jadi ya buat nyaman aja lah. Misalnya kena kuping tuh suaranya tuh jernih gitu, jadi ya semacam jernih lah, semacam busa misalnya ada di mic, biar suara jernih itu bisa pakai ini juga. Tambahannya ada dua ya, cadangan sepasang jadinya tuh sepasang, dan ada kunci L
kunci L nya buat ngebuka bracket dari si intercomnya nih, kunci L nya, dan juga baut cadangan buat bracket dari intercomnya, bautnya nih dapat sepasang juga buat cadangannya ya. Habis itu ya mungkin itu ya yang kelebihannya tuh begitu. Cuma kalau misalnya untuk merekam suara dari intercom ini, kalau gue ya nggak bisa buat ngerekam suara. Misalnya kayak lagi pengen ngevlog gitu pakai ngerekam suara pakai intercom, itu nggak bisa ya. Dan di sini juga dapat casan, kabel casannya saja, cuma palanya nggak dapat ini ya, palanya nggak dapat seperti ini kabel casannya. Ini bisa menggunakan pala charger manapun mungkin ya. Kalau mungkin yang tipe C, Type C, itu chargernya gue belum coba karena gue nggak punya chargeran begitu. Cuma kalau misal pakai ya HP Android biasa, HP Android sekarang gitu bisa ini ya. Cuma yang bukan tipe C, bentuk casannya seperti ini. Lalu kita akan ngebahas kekurangannya ya. Nah tadi kan kelebihannya sudah, kekurangannya ya ini ya yang paling boros tuh menurut gue ya. Ininya nih yang bracketnya nih, gue bracketnya sampai patah loh tuh, sampai patah 2 kali. Karena apa ya, ini bracketnya tuh nggak besi ya, gue dapetnya yang bukan besi. Mungkin kalau kalian besi tuh awet ya, soalnya besi. Kalau ini bukan besi jadi ya patah. Ini gue udah 2 kali patah, ininya sih yang patah nih, ini gini ya. Nah 2 kali patah gue udah pernah. Terus ini gue dikasih satu lagi cuma patah lagi. Emang kekurangan dari intercom ini ya bracketnya sih. Kalau bracket yang bukan besi tuh cepet patah ya, gak cepet patah sih, cuma mudah patah saja nih, gampang patah. Nah kekurangannya itu seperti itu. Nah ini gue juga punya lagi nih kata bracket yang patahnya. Gue udah 2 kali loh, 2 kali patah. Cuma ya gitulah kekurangannya. Mungkin nanti kalau misal gue pengen pasang lagi di sini tuh gue nggak pakai bracket ya, karena baru patah lagi sih nih sini. Cuma gue sini sudah gue lem ya, cuma bisa nggak ya gue coba pasang lagi. Ntar coba mungkin gue coba lagi ini gue udah lem loh, udah lem kenceng ini loh. Semoga aja awet lah ya. Ntar gue pengen coba pasang lagi. Nah kekurangannya itu, jadi kalau intercom ini kemungkinan kekurangannya cuma di bracketnya saja ya, cuma di bracketnya saja. Selebihnya itu kelebihannya, itu paling lebih itu kelebihannya. Sini baterainya awet lah ya, baterainya awet di sini. Terus ada buku panduannya, buku panduan dari intercom tersebut nih. Cuma buku panduannya ini EJAS ya. Waduh kena cahaya tuh, kena EJAS buku panduannya. Cuma ini gua intercomnya bukan yang tipe EJAS yang lebih dahulu daripada EJAS. Itu ada buku panduannya, buku panduan jika kalian baru membeli atau baru saja menggunakannya. Jadi tinggal menggunakan petunjuk dari sini. Di sini ada bahasanya bahasa Inggris, tersedia bahasa Inggris. Kemudian bahasa Indonesianya ada nggak ya di sini? Sebentar. Oh di sini nggak tersedia bahasa Indonesia ya, jadi yang hanya tersedia tuh bahasa Inggris ya. Cuma bahasa Inggris dan bahasa mana ini, bahasa luar Indonesia lah ya. Di sini bahasanya bahasa asing, bahasa Indonesia nggak ada di sini. Jadi ya mungkin kalau kalian masih bingung jika ingin memasangnya atau menggunakan intercom ini, jadi ya kalian bisa tutorial di YouTube lain gitu. Mungkin bisa cari tutorial gimana sih menggunakannya, atau biar petunjuknya kalian tidak bingung-bingung amat, tinggal cari tutorial di YouTube. Sangat banyak sekali. Karena gue pertama kali menggunakan intercom ini tutorialnya gue lihat di YouTube panduannya. Karena apa ya, di buku panduan ini itu tidak tersedia bahasa Indonesia. Nah itu juga salah satu kekurangan dari intercom V6 ini, dari buku panduannya tidak tersedia bahasa Indonesia.
Jadi ya lebih banyak kelebihannya sih ya. Tadi cuma 2 kekurangannya yang gue miliki. Yang kekurangannya yaitu bracketnya gampang patah, habis itu sama buku panduannya yang tidak tersedia bahasa Indonesia. Cuma kalau kalian yang tipe EJAS dapat dapat yang bracket besinya. Teman gue tuh dapat bracket besi dan juga bracket yang plastiknya. Ini gue dari teman gue yang plastiknya karena dia nggak make, kasih ke gue, cuma gue patah lagi. Dan kelebihannya tadi sangat banyak ya, baterainya awet, suara ngebas, suara jernih di speakernya, dan suara speakernya juga jernih kalau kalian koneksi sama intercom lainnya. Dan juga apa ya, pokoknya jernih, tahan awet juga baterai ya, meskipun ya kalian tidak pakai nonstop, mungkin sebulan kuat ini nggak usah dicas ya kan, karena misalnya kalian makainya buat sunmori aja atau buat riding sendiri lagi gabut bisa dengerin musik, jadi itu enggak selama 14 jam nonstop, bisa lah ya. Terus di sini kelebihannya, jika kalian ada telepon dari WhatsApp misalnya lewat aplikasi WhatsApp, itu langsung ke nyambung sendiri. Nyambung maksudnya langsung keangkat gitu ya, nggak usah ribet-ribet buka HP diangkat, itu langsung nyambung sendiri, ada langsung di halo aja. Kalau misalnya teleponnya lewat apa ya, kayak pakai pulsa gitu, itu nggak langsung nyambung ya. Cuma kadang itu ya, ini suatu kekurangan lagi, kadang itu tidak ada notifikasi, kayak misalnya kita sudah mengfullkan volume kita, nada dering kita buat notifikasi, misalnya kayak ada telepon, WA masuk atau yang lainnya, itu kalau di sini yang gue pakai tidak ada notifikasi kalau kita sedang ditelepon lewat pulsa gitu, nggak ada tuh yang namanya begitu. Cuma kalau kalian lewat aplikasi WhatsApp, itu langsung keangkat oleh media intercomnya tersendiri, itu langsung keangkat, tinggal di halo. Dan di sini kalau kalian nelpon juga suara jelas lah ya, tergantung sinyal kita masing-masing juga di jalan gitu. Nah, jadi mungkin sekian dulu. Nah, di sini juga kekurangannya tidak ada kepala charger, cuma ada kabel datanya saja. Nih, kepala chargernya gue pakai kepala charger HP biasa gitulah, yang biasa gue pakai buat ngecas. Nah, mungkin sebentar. Mungkin sekian dulu ya, mereview, membahas kekurangan dan kelebihan dari Intercom V6 Pro ini yang bukan tipe EJAS. Kekurangan dan kelebihannya tadi seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi ya mungkin sekian dulu ya. Jika kalian sudah subscribe channel ini, terima kasih. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe, di like, di share, komen, and diklik tanda loncengnya supaya kalian tidak tertinggal notifikasi video-video terbaru dari gua. Dan jika ada pertanyaan, tinggal tanya saja di kolom komentar, nanti insya Allah gue jawab. Oke bro, mungkin sekian dulu ya. Gue Aziz undur diri, see you next video and goodbye.